Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Ayu Lestari dengan NPM 19100359. Di sini saya dari kelas I semester 3, jurusan PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam saya. Manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, akan saya jelaskan tentang gambaran proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama Al-Insan, Al-Ins, dan Al-Nas, kedua Al-Bashar, dan ketiga Al-Bani Adam. Kata pertama ialah Anas, dipakai Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya. Manusia merupakan satu hakikatnya yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi material ialah jasad dan dimensi imaterial ialah ruh, akal, dan sebagainya. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dari segumpal tanah. Kemudian dia tiupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya. Dan dia ciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang kedua, penamaan manusia dengan kata Al-Bashar dalam Al-Quran. Secara etimologi, Al-Bashar berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Pada aspek inilah terlihat perbedaan umum secara biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi bulu atau rambut. Adapun kata Bani Adam dan Zuriat Adam yang berarti anak Adam atau keturunan Adam yang digunakan untuk menyatakan manusia. Bila dilihat dari asal keturunannya, dalam hal ini setidaknya ada 3 aspek yang dikaji, yaitu yang pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah. Kedua, mengingatkan pada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan. Ketiga, memanfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkannya. Konsep Bani Adam ini juga dalam bentuk menyeluruh adalah mengacu kepada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran manusia sebagai khalifatul. Kata abd mengandung pengertian bahwa ibadah dalam makna penyerahan diri terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, menunjukkan salah satu kedudukan manusia, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengemban tugas-tugas peribadatan. Tugas manusia ialah sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas sebagai khalifah meniscayakan manusia untuk mempertanggungjawabkan kepada di hadapan Allah segala perbuatannya menyangkut pelaksanaan tugasnya di muka bumi. Manusia menjadi makhluk yang bermoral karena kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Yang penjelasan ketiga ialah potensi dasar manusia. Manusia itu terdiri atas 2 substansi, yaitu substansi jasad atau materi dan substansi ruhiyah. Dari 2 substansi inilah melengkapi dengan alat-alat potensial atau disebut fitrah yang harus diaktualisasikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan nyata di dunia melalui proses pendidikan. Untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Selanjutnya, penjelasan tentang implikasi terhadap pendidikan Islam. Terdapat 2 implikasi terpenting dalam hubungannya manusia dengan pendidikan Islam, yaitu yang pertama,
Karena manusia adalah makhluk yang merupakan resultan dari dua komponen, maka konsepsi itu menghendaki proses pembinaan yang mengacu ke arah realisasi dan pengembangan komponen-komponen tersebut. Hal ini berarti bahwa sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan antara pendidikan qalbiyah dan akliyah, sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah. Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan ini, Allah membekali manusia dengan seperangkat potensi. Maka, pendidikan Islam harus merupakan upaya yang ditujukan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal, sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk konkret, dalam artian kemampuan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri manusia dan lingkungannya. Kedua hal di atas menjadi acuan dasar Kedua hal yang tadi saya bacakan menjadi acuan dasar dalam menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan Islam masa kini dan masa depan. Dalam hal ini dipahami bahwa posisi manusia sebagai khalifah dan abd menghendaki proses pendidikan yang menawarkan sepenuhnya penguasaan ilmu pengetahuan secara totalitas agar manusia tegar sebagai khalifah dan takwa sebagai substansi dan aspek abd. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.